Ada loker yang bisa menyimpan barang-barang bawaanmu. Nantinya, kamu akan mendapatkan satu kunci loker untuk kamu bisa menyimpan barang-barang bawaanmu selama beraktivitas di sekolah. Pastikan kamu selalu mengunci lokermu dan merawat lokermu dengan baik. Buat kamu yang penuh dengan ide-ide kreatif, OSIS bisa menjadi salah satu kesempatan buat kamu bersinar. Di ruangan ini, tim OSIS merencanakan dan menyiapkan berbagai kegiatan seru dan juga acara-acara spesial. Ruang kelas yang nyaman pasti bisa bikin kamu lebih semangat belajar. Di setiap kelas ada meja dan kursi yang disesuaikan untuk mendukung pembelajaran dan juga proyek kelompok. Mau berdua, bertiga, atau berempat juga bisa. Meja dan kursi khusus juga diatur di kelas tertentu untuk memudahkan kamu ketika berdiskusi saat pembelajaran. Meja khusus yang beralas kaca disediakan di kelas art yang akan membuatmu bebas berkreasi dengan nyaman. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, setiap harinya ada berbagai macam kegiatan kokurikuler yang diadakan di ruang-ruang kelas ini seperti Tweet Club, Public Speaking, yang bisa kamu pilih sesuai dengan minat dan bakatmu. Selain 3 laboratorium sains, laboratorium komputer juga disediakan untuk berbagai pembelajaran berbasis teknologi. Kamu juga bisa menggunakan fasilitas komputer dan jaringan internet di sini untuk menjalankan proyek baik secara mandiri maupun berkelompok. Di samping itu juga ada kegiatan co-curricular design yang diadakan di sini. Dan buat kamu yang suka dengan dance, ruangan ini pasti jadi favorit kamu. Dilengkapi kaca dan juga speaker, kamu bisa bereksperimen dengan berbagai gerakan dance. Nah, tidak hanya ruangan kelas dan laboratorium saja, di Vita ada lapangan basket yang bisa mendukung pengembangan skill basketmu. Tidak hanya olahraga, di lapangan basket ini juga kamu bisa seru-seruan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh tim OSIS. Kompetisi lomba dan turnamen adalah salah satu kesempatan untuk kamu menantang diri dan melihat kapasitasmu. Karena dari pengalaman inilah kamu akan bertumbuh. Berpartisipasi dalam berbagai kompetisi dan turnamen yang sesuai dengan minat bakat dan passionmu akan menjadi pengalaman yang luar biasa untuk learning journey-mu. Kompetisi ini juga akan jadi bagian dari portfoliomu selama di senior high. Portfolio ini juga akan kamu bawa saat melanjutkan ke universitas dan dunia kerja nantinya. In Vita Senior High, you are empowered to be college ready. So let the journey begin. When the morning comes, the sun rises up. Your sons and daughters of God, sparks in your eyes for all the world to see. We will take our place, the love within us, and live out our purpose. Shine our light, bring hope into the world. So we will never give up and brave to be. We can make our dreams come true. We are the shining generation. We'll make our mark in history. Be the salt and the light of the world as we're meant to be. We're strong as the
shining generation. We'll make our mark in history. Be the salt and the light of the world as we're meant to be. We're strong and stand tall like a lighthouse. Show you the way right through the dark. No matter how far out, deep, how high your dreams will be. The light is us to the end. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Senang sekali ya bertemu dengan Bapak Ibu semua. Mungkin yang bisa on cam boleh sekali, supaya kita bisa saling lihat dan mengenal ya. Ini sambil menunggu, masih banyak partisipan belum hadir, mungkin lagi ada yang perjalanan pulang, atau mungkin di sini juga masih ada yang dalam perjalanan ini, Bapak Ibu. Ada Pak Agus ini menemani on cam. Terima kasih Pak Agus. Ya, oke. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat malam ya buat Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya dan telah hadir ya di webinar kita pada malam hari ini. Senang sekali, ini adalah pasti orang-orang yang sangat semangat ya untuk belajar dan ingin mengetahui wah, apa ini tema kita besar kita pada malam hari ini? Ini ingin mengetahui. Pasti kita adalah orang tua yang wah ingin tahu dan ingin mendapat pengetahuan yang lebih. Dengan tema webinar kita pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya, adalah Bringing Up Tech-Savvy Children, Essential Insight for the Parent in the ChatGPT World. Ya, jadi membawa pengetahuan ya buat kita tentang era yang baru ini, era di mana ChatGPT berkembang ya, cara teknologi ini. Dan webinar ini diadakan oleh Vita School ya, Vita School dan berkolaborasi ya, Vita School. Sekilas saya akan menjelaskan tentang Vita School. Ya. Vita School ditemukan ya, sudah ditemukan 7 Juli 1982. Berarti sudah 40 tahun, bahkan akan memasuki tahun yang ke-41 ya, berarti 41 karena ini 2023, 41 di Juli besok. Sudah cukup lama, sudah masa 40 tahun dengan memiliki visi a build a shining generation, yang membangun generasi yang mempunyai karakter, dibangun dengan karakter Kristus, dan fondasinya pasti firman Tuhan. Ya, jadi misinya juga membangun Christian value dalam pembelajaran dan mempunyai critical thinking dan problem solving yang baik. Supaya ya di masa ini juga penting ya ini, critical thinking dan problem solving. Dan juga pastinya memiliki pandangan hidup dan dasar yang mereka nanti mengambil keputusannya adalah firman Tuhan ya pastinya. Gitu. Oke. Ya. Jadi dasar dari kita mengadakan ini karena kita melihat ya kebutuhan yang makin marak. Coding, mungkin ada yang baru dengar juga atau mungkin sudah tahu, sudah mulai aware dengan coding. Data science, teknologi adalah tipe pekerjaan atau bisnis yang akan sangat dibutuhkan, akan sangat diperlukan ya di 10 tahun ya
10 tahun ke depan akan ada banyak pekerjaan baru, akan ada banyak pekerjaan yang dibutuhkan ini dengan dasar coding, data science, dan teknologi. Oleh sebab itu di tahun 2023 Vita School fokus untuk coding, data science, dan ada satu namanya Pearson Edexcel, kurikulum yang kita akan gunakan juga, kurikulum dari UK, di mana itu akan membangun critical thinking murid-murid kita ya, membangun critical thinking dan problem solving, lebih aware dan lebih mengerti konsep. Oke. Dan acara ini, di webinar ini kita juga berkolaborasi ya hari ini. Sangat senang sekali kita berkolaborasi dengan Coding Next. Ya, mungkin ada yang baru dengar apa ini Coding Next ya, apa Coding Next, atau mungkin sudah bahkan ada orang tua yang sudah mengikuti anaknya di Coding Next. Coding Next adalah sekolah coding ya dengan kurikulum terbaik di Southeast Asia untuk anak berusia 4 sampai 16 tahun. Di Surabaya ada dua cabang, ada Coding Next East Timur yang berletak di satu kompleks dengan Vita School di Jalan Alif Rahman Hakim, dan ada di barat juga, tepatnya di Coding Next Citraland di Jiwok Citraland. Jadi mungkin ya bisa nanti mungkin mengunjungi Coding Next juga. Oke, dan ini biarkan saya menjelaskan sedikit ya tentang table of content, apa yang akan kita bahas malam hari ini. Sebelumnya, saya sampai kelupaan ya, saya belum perkenalan Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Dino. Sampai lupa ya, saya Dino, saya manajemen Vita Manajemen ya dari Vita School, dan saya akan menjadi moderator dan menemani kita semua di malam hari ini ya. Dan ini adalah apa yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama ada menjelaskan tentang introduction ya. Apa itu AI? Apa zaman AI? Apa itu ChatGPT? Apa yang mungkin kita juga baru dengar, apa ini AI dan ChatGPT baru. Awam mungkin juga ada yang sudah tahu dan ingin belajar lebih. Yang kedua, apa dampaknya ya nantinya untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk kita orang tua dan untuk anak-anak kita. Apa dampaknya dengan kemajuan zaman ini? Dan nanti yang di ketiga, di topik yang ketiga, ini akan lebih ke praktikum, di mana kita akan melihat bagaimana nanti anak-anak kita mungkin juga kita bisa belajar bagaimana ChatGPT itu bekerja. Dan yang keempat adalah tips ya untuk parents ya, supaya ya apa nih tips-tips yang bisa kita pelajari untuk kita di era yang baru ini semakin aware dan ya tahu apa yang harus dilakukan sebagai orang tua untuk ke anak kita yang nanti menggunakan ChatGPT. Dan pastikan tetap stay tune dengan kita karena di poin ketiga dan keempat ini core point kita yang dimana ada praktek di sana, lebih praktikum dan lebih banyak penjelasan di sana, di tips di akhir juga. Dan juga nanti kita ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan sepanjang nanti penjelasan, ada pertanyaan boleh dicatat dulu di HP atau di notes. Nanti selesai akhir acara akan dibuka sesi Q&A, bisa ditanyakan di sesi tersebut. Oke, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita ya pada malam hari ini, yaitu Mr. Evan Dillon Ermanto. Sudah bergabung bersama-sama dengan kita ya malam hari ini, Mr. Evan. Halo, Mr. Evan. Ya, halo Mr. Dino, selamat malam. Selamat malam. Ya, izinkan saya memperkenalkan sedikit ya background-nya. Mr. Evan adalah branch manager ya dari Coding Next Citraland Surabaya Barat, dan Mr. Evan ini sudah mempunyai background edukasi, itu sistem informasi, dan sudah 15 tahun menjadi edukator atau guru ya, ngajar, dan sudah 3 tahun berfokus di coding dan anak-anak, coding education untuk anak-anak. Wah, pasti kita bisa belajar sangat banyak ini nanti ya dari Mr. Evan. Ya, sebelum nanti lebih lanjut, ini sudah banyak yang ikut 35. Kita ingin foto dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang bisa on cam kita mau dokumentasikan terlebih dahulu. Kita yang Bapak Ibu yang mau set, yang mau on cam sangat boleh kita menunggu. Ya. Oke.
Apa ada lagi Bapak? Kita masih tunggu Bapak Ibu yang mau on cam. Sudah ada 36 ya partisipannya, 36. Sudah cukup banyak ini. Kita masih nunggu ini ya. Masih ada yang masih berdatangan, terus berdatangan. Sambil ya kita boleh take dulu. Oke. Ya, kita mau foto dulu. Di sini ada 2 page ya. Oke, saya akan ambil 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, bisa kembali share screen. Ya. Dan tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu. Kita bisa langsung mulai dan sekali lagi selamat malam Mr. Evan. Iya, selamat malam, Mr. Dino. Ya, bagaimana kabarnya ini Mr. Evan? Baik, baik sekali. Excited ya. Wah, excited sekali. Ini banyak parent-parent yang juga excited ya. Mau belajar lebih nih Mr. Evan. Di waktu yang malam-malam mau meluangkan waktunya untuk belajar lagi nih Mr. Iya. Itu yang bikin saya excited karena melihat banyak parents yang antusias ya untuk belajar hal-hal yang baru gitu. Iya, keren sekali. Saya juga sangat mengacungi jempol ya untuk kita parent-parent yang mau belajar dan mau mengetahui lebih. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Waktu dan tempat saya persilakan, Mr. Evan. Oke, terima kasih Mr. Dino. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, senang sekali ya saya hari ini bisa sharing sesuatu yang menurut saya pribadi penting nih hari-hari ini. Hype dan harusnya kita sebagai parents memang tahu, jangan sampai kemajuan teknologi ini anak kita saja yang tahu, tapi kita sebagai parents itu terlambat tahu gitu. Nah, tentu kita mulai dulu ya dari apa itu AI gitu. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah ada yang tahu, sudah mengenal sekali apa itu AI. Saya nggak ingin membahas terlalu detail, tapi intinya AI adalah mesin atau software yang bisa melakukan tugas layaknya manusia. Gitu. Hal-hal yang dulu itu seolah-olah butuh kepintaran manusia, sekarang robot tuh bisa ya, mesin atau program bisa melakukannya sama seperti manusia, itu disebut AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, mungkin sebagian sadar AI ini sudah lama banget, bukan barang baru sebenarnya. Tapi mungkin sebagian juga nggak terlalu aware bahwa AI ini sudah ada loh di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalkan di HP kita, di smartphone kita, itu sudah ada personal assistant. Misalkan paling simpel kalau kita pakai Android, misalkan itu ada Google Assistant. Kadang-kadang tanpa sadar kita ngomong sesuatu, dia menangkap ya. Nah itu AI gitu. Atau kalau kita misal beli barang di e-commerce, Tokped, Shopee misalkan, barang-barang yang direkomendasikan bisa sesuai dengan yang kita mau beli, kita pengen beli, atau sesuai minat kita. Atau kalau kita nonton film di Netflix misalkan, sekali kita nonton satu film, tiba-tiba rekomendasinya itu film-film sejenis yang pas gitu, yang sesuai dengan keinginan kita. Nah semua itu AI, Bapak Ibu. Tapi AI ini nggak yang begitu menghebohkan dunia ya, karena normal aja, cuman kayak, oh ya luar biasa ya, sekarang hidup kita banyak terbantu karena AI. Sampai muncullah satu AI yang namanya ChatGPT. Nah, kenapa kok bikin heboh? Saya mulai dari artikel ini nih. Setengah dari sekolah, murid sekolah, dan juga murid di college atau murid kuliahan sudah memakai ChatGPT, tapi ini sayang sekali, to cheat, gitu. Untuk curang, gitu. Karena nanti kita akan lihat, sebagian mungkin sudah sangat tahu ChatGPT itu apa, nanti saya akan juga kasih tahu. Tapi ChatGPT ini bisa mengenerate jawaban sehingga anak itu bisa langsung tinggal copy paste saja, tinggal copy saja, langsung disubmit tanpa tahu isinya apa. Dan di bawah sini ditulis GPT-4, ChatGPT yang terbaru bisa mendapatkan nilai 90 di ujian on many exams. Jadi dicoba berbagai macam ujian, nilainya 90. Hebat banget gitu. Sehingga anak merasa enak ya, nggak perlu mikir lagi, tinggal tanya aja, keluar jawabannya, kumpulkan 90. Bahkan saya punya beberapa teman juga yang usianya masih kuliah,
itu mereka bilang enak banget. Saya pernah dengar tinggal minta ChatGPT dikumpulkan nilainya 100. Nah, ini yang gawat gitu. Tapi sebelum membahas tentang lebih dalam tentang ChatGPT, apa sih sebenarnya ChatGPT? Saya pengen tanya dulu nih Bapak Ibu. Dari berapa orang nih yang join ini? 41 dengan saya ya ini, dengan Mr. Dino juga. Berarti sekitar 39 partisipan. Berapa ya yang sudah tahu ChatGPT? Sudah tahu dulu deh. Mungkin pakai itu urusan nanti ya, tapi tahu dulu gitu. Paling tidak tahu ChatGPT itu bisa apa gitu. Mungkin bisa raise hand-nya, atau mungkin bukan raise hand, kasih reaction ya mungkin. Supaya kita tahu. Lebih banyak yang sudah tahu, atau lebih banyak yang belum ya? Wah, ada yang tahu, Oh, ada yang tahu ini, Pak Mr. Evan. Ada yang tahu dengan ada yang di yang chat ya. misalnya ada yang Resen sudah tahu juga. Oke, lumayan banyak yang tahu ya. Gitu. Tapi ChatGPT ini tentu adalah model bahasa sebenarnya. Dia model bahasa yang bisa didesain untuk mengerti apa yang kita minta, dan dia punya kemampuan untuk explain things, menjelaskan hal. Atau cuman random chat juga bisa. Ngobrol-ngobrol nggak jelas, cuma bercanda itu juga bisa. Jadi layaknya manusia. Hebat sekali. Nah, kenapa? ChatGPT kan another AI. Kenapa tiba-tiba kok ChatGPT itu boom? Padahal AI-AI sebelumnya ada juga, mungkin Bapak Ibu pernah dengar apa itu AlphaGo. AlphaGo itu AI catur yang bisa mengalahkan, dia itu dilatih dengan permainan catur. Awal-awalnya kalah. Dengan permainan semakin banyak, dia belajar dari permainan sendiri. Sampai akhirnya yang menggemparkan, AlphaGo itu mengalahkan juara dunia catur, manusia. Gitu. Nah, itu luar biasanya. Tapi AlphaGo nggak begitu banyak yang tahu. Kenapa ChatGPT tiba-tiba boom? Karena simple, 3 hal ini. Yang pertama, simplicity. Dia gampang banget pakainya. Nanti kalau belum tahu, saya akan ajarin sedikit cara pakainya. Kedua, capability-nya, kehebatannya. Skornya 90, nggak main-main ya. 90 on many exams gitu. Sama yang ketiga ini yang bikin dia boom, versatility and generalization. Karena dia itu kegunaannya banyak. Orang medis bisa pakai, pembelajar bisa pakai, orang siapa? Marketing, ibu rumah tangga, bapak-bapak misalkan memperbaiki televisi, bingung caranya, bisa naik ChatGPT. Kegunaannya sangat luas sehingga kerasa banget dampaknya. Nah, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja. Gimana cara kerjanya? Nah, di momen ini saya nggak akan jelaskan terlalu banyak ya Bapak Ibu, karena waktu kita juga tidak terlalu panjang juga. Jadi nanti memang saya akan banyak kasih contoh yang langsung hubungannya sama anak kita itu bisa pakainya gimana sih, gitu. Jadi untuk pertama-tama tentu mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang tidak tahu apa itu ChatGPT. Cara pakainya gampang, tinggal masuk aja ke browser, pakai HP pun bisa, masuk ke web yang namanya chat.openai.com. Gitu. Nah, saya contohkan. Dari sini tentu dia minta daftar dulu. Kalau kita belum punya, tinggal sign up. Tapi karena saya sudah punya akun, tinggal login aja. Loginnya pun cukup sederhana, pakai Google account. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, nih. Ini ChatGPT. Bapak Ibu bisa lihat, jangan terdistract sama history di sebelah kiri ya. Itu saya orang yang sangat sering pakai ChatGPT dalam berbagai macam hal. Saya tahu sekali gunanya ini apa. Bahkan sebenarnya ChatGPT ini ada versi gratis dan berbayarnya. Saya pakai berbayarnya. Ini GPT-4 yang hebat tadi. Ya. Nah, misalkan nih, saya contohkan yang GPT ya. Ini mohon maaf, Oh belum sorry. terlihat. Oh Belum terlihat. maaf. Iya. Saya share screen ulang deh. Ini apakah sudah terlihat? Sudah, Mister. Oke. Nah, ini ya, Bapak Ibu, sorry, tadi nggak terlihat chat.openai.com yang di atas alamatnya. Nah, ini saya tadi ada 2 pilihan nih, GPT 3.5 sama GPT 4. Nah, kegunaannya gimana sih? Mungkin saya contohkan aja yang simpel buat Bapak Ibu yang belum pernah tahu. Cukup tinggal ngechat layaknya manusia. Misalkan, Bapak-bapak pengen tahu tentang apa ya? Rekomendasikan dong TV, ya mau beli TV ini misalkan. Misalnya gini, pakai bahasa Indonesia aja. Ini bahasa apapun dia bisa. Televisi
yang cocok untuk menonton film bersama keluarga, misalkan itu ya. Dia akan menjawab dengan sangat cepat, gitu. Dan langsung dia kasih rekomendasi, tidak hanya namanya, dia juga kasih apa ya, deskripsinya, gitu. Luar biasa, gitu. Bahkan dia ngasih juga tips, pastikan untuk mempertimbangkan ukuran ruangan dan segala macam, itu luar biasa ChatGPT. Dan kita bisa melanjutkannya. Misalkan nih, oh aku tertarik sama yang nomor 3 misalkan. Bisa jelaskan lebih detail mengenai yang nomor 3. Saya sengaja pakai bahasa yang nggak terlalu kaku ya. Mungkin nggak baku juga, mungkin karena kita typo. Dia tahu yang saya maksud nomor 3 tadi adalah Sony bla 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 ini. Dia langsung jelaskan lebih detail. Ini luar biasanya. Dan kita bisa pakai untuk yang lain juga. Misalkan ibu rumah tangga. Ini new chat misalkan. Tolong rekomendasikan menu makanan untuk seminggu dong. Bahan-bahannya yang mudah maaf saya agak tertutup ini, ditemukan di Surabaya ya. Misalkan kita nggak mau dia ngasih kita menu makanan luar negeri, wah masaknya susah ya. Kita bisa batasin gini. Dia kasih tahu hari Senin apa, hari Selasa apa, hari Rabu apa. Memang saya nggak kasihnya detail. Kalau saya minta dia detail makanan tiap harinya ada makan pagi, makan siang, makan malam ya, dia bakal detail. Atau kita lihat hasilnya kok nggak detail ya, kita bisa kasih tadi. Tolong dong per detail, kasihnya jangan cuma 1 makanan per hari, gitu misalkan. Bisa juga. Jadi kegunaannya. Nah, Bapak Ibu yang udah paham, itu mungkin tahu lebih dari ini ya, gitu. Bahwa dia capable untuk hal yang lebih dari ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali tahu, mulai kebayang ya, anak-anak kita bisa pakainya seperti apa. Dia kasih jawaban begitu cepat, dan GPT 3.5 ini yang masih secara kekuatan lebih apa ya, lebih lemah daripada yang baru. Jadi dia berkembang terus. Itu aja sudah bisa bikin yang seperti ini. Gitu. Nah, saya akan kembali ke slide yang tadi dulu. Nah, setelah kita tahu ChatGPT seperti apa, pertanyaannya, sungguhan se-powerful itukah? Sungguhan sehebat itu? Apakah dia nggak punya kelemahan? Nah, sebenarnya dia punya limitation. Karena ChatGPT ini, dia itu data yang ditrainingkan, AI ini butuh data ditrainingkan. Jadi dia semacam kayak, ibaratnya dikasih bahan banyak, supaya dia bisa kasih jawaban yang pas. Tapi data yang dikasih ke dia, yang dilatihkan, itu batasannya hanya sampai September 2021. Makanya kalau misal tadi saya tanya, misalkan nih, siapa juara Piala Dunia 2023 misalkan ya, atau 2022 gitu. Mereka kan bilang, saya nggak tahu karena data saya cuma sampai 2021, seperti itu. Jadi dia masih lemah. Lack of deep understanding. Dia itu sebenarnya bahkan, menurut yang bikin, dia itu nggak ngerti dia itu ngomong apa. Dia hanya mengumpulkan informasi dari begitu banyak data yang dia buat, terus dikasih. Akhirnya, potensial for bias ya, bisa bias. Wah, ini beneran nggak ini jawabannya gitu. Karena dia juga poin ketiga, dia nggak bisa verify facts. Dia nggak ngerti yang mana yang bener, mana yang salah. Kalau dia punya data jutaan, oh yang ngomong poin ini itu ada 1000. Sedangkan yang kontra dengan dia hanya 10. Dia mungkin akan menganggap yang 1000 itu benar. Gitu. Jadi dia nggak tahu fakta yang mana yang benar, mana yang salah. Jadi dia juga punya kesulitan handling ambiguity. Meskipun tadi kata-kata tidak baku, terus apa ya, misalkan kata-kata kita itu typo, dia masih bisa kasih jawaban. Cuman kadang-kadang dalam beberapa hal, jawabannya bisa jadi salah, nggak pas. Karena dia salah mengerti apa yang kita minta. Karena jangan salah paham. Seolah-olah dia seperti manusia, dia bukan manusia. Jadi seolah-olah kita bayangkan dia bisa menjawab, oh dia pasti ngerti nih apa yang aku minta. Padahal nggak juga. Gitu. Makanya kalau kita ambigu sedikit, itu akan fail hasilnya. Makanya bagi Bapak Ibu yang paham tentang ChatGPT, sampai ada pelatihan untuk ngasih prompt. Bahkan ada lowongan sekarang di luar negeri, orang dicari yang bisa memberikan perintah ke ChatGPT paling bagus. Karena kalau perintahnya bagus, jawabannya juga bagus. Bayangkan, gitu. Jadi dia punya limitation. Kalau kita nggak ngerti itu, kalau kita nggak pernah belajar, mungkin jawabannya juga nggak yang begitu bagus banget, gitu ya. Nah,
Jawabannya kalau itu punya limitasi, wah gawat dong. Tapi apakah kita nggak usah pakai berarti? Menurut saya nggak juga. Karena limitation ini tuh bukan berarti dia nggak berguna. Kegunaannya tetap luar biasa. Tapi kita mesti paham bagaimana menggunakannya dengan benar. Nah, kenapa kok kita adain webinar ini untuk parents? Karena kalau anak, kemungkinan mereka masih belum benar-benar mengerti bagaimana menggunakannya dengan benar. Ketika mereka merasa ada cara yang lebih instan, ada cara yang lebih gampang, ya ngapain harus belajar, ya kan? Mungkin zaman dulu kita nggak tanya ChatGPT, kita nyontek manual. Tapi zaman sekarang, nyonteknya sama ChatGPT. Nah, itu bahaya kalau kita nggak ngerti cara menggunakannya dengan benar. Dari sini saya mau bawa ke prediksi sedikit nih ke masa depan. Tentu no one can predict what will happen in the future ya. Tapi kita bisa lihat polanya dan kita bisa analisa sedikit. Bahwa yang pertama dampaknya, technological innovation will be based on AI. Akan berdasarkan AI. Maksudnya gimana? Nah, untuk mengerti lebih dalam, ini ada artikel yang dibuat oleh Bill Gates. Tulisannya gini, judulnya, The Age of AI has begun. Era AI itu sudah dimulai, gitu. Dan kata-kata di bawahnya, mungkin kalau mengerti konteks artikel, kita nggak boleh nyomot judul aja ya, kita harus baca. Tapi di highlight-nya dia bilang, Artificial Intelligence is as revolutionary as mobile phones and the internet. Kalau saudara mau baca, bisa cari di sini, Bapak Ibu. Tapi saya jelaskan sedikit, maksudnya gini. Dulu ketika internet pertama kali muncul, mungkin sekitar tahun 2000-an awal ya, di Indonesia maksudnya, kalau di luar negeri mungkin lebih awal, tapi ketika masuk Indonesia, wah, revolusi, teknologinya around internet, karena barang baru nih, teknologinya itu bermunculan di internet. Ketika akhirnya muncul HP semua, aplikasi-aplikasi yang baru, program-program yang baru, harus bisa dipakai di HP, karena orang lebih sering pakai HP daripada pakai komputer, gitu. Nggak semua orang punya komputer, tapi semua orang punya HP. Jadi revolusinya ke situ. Nah sekarang AI yang baru. Jadi apa-apa nanti yang muncul itu akan berdasarkan AI, gitu. Nah dari sini arahnya gimana ya? Yang kedua, ini saya mulai di sini dulu. Ini kata-kata yang saya dapatkan waktu mengikuti pelatihan di OpenAI-nya langsung. Jadi saya itu benar-benar menghiati ini. Saya pengen belajar karena saya tahu arahnya ke sini. Ada kata-kata bagus sekali saya kutip. Computational thinking and understanding the basics of how AI and algorithms work will be as essential as reading or writing. Jadi maksudnya gini, dulu kalau kita misalnya nanya sama anak-anak mau jadi apa, gitu, pasti cita-citanya macam-macam, dokter, presiden, ada yang mungkin mau jadi pilot, segala macam. Nah, setiap jabatan ini tentu punya skill masing-masing kan. Gitu. Misalkan dokter harus pinter IPA atau matematika, sedangkan mungkin yang hukum ingin jadi lawyer atau judge, mungkin nggak harus pinter di matematika atau science ya, mungkin jurusannya lebih ke sosial, dia harus paham hal itu. Jadi ada skill-skill khusus. Tapi nggak peduli pekerjaan apapun, pasti harus bisa membaca dan menulis dong. Kalau nggak bisa membaca dan menulis, susah kita jadi besar, susah kita mencapai pencapaian besar, gitu. Makanya reading, membaca, dan menulis jadi skill dasar. Gak peduli mau jadi apapun, itu harus bisa dua ini. Nah, karena arahnya tadi dunia itu menuju ke AI, computational thinking, berpikir secara komputer. Maksudnya berpikir bagaimana komputer bekerja. Kalau kita yang programmer, kita sedikit banyak udah tahu kayak komputer itu cara mikirnya gini, kesini, kesini. Tapi kalau orang awam mungkin nggak paham. Nah, cara pikir ini atau setidaknya mengerti AI itu cara kerjanya gimana sih? Atau algoritmanya, urutannya itu gimana? Itu akan sama pentingnya seperti reading or writing. Jadi nggak peduli jadi apa, karena dunianya itu around AI, penting sekali punya computational thinking dan mengerti bagaimana AI ini bekerja. Dan yang kedua, globalization and multicultural competency. Nah, ini sebenarnya terasa sudah dari beberapa tahun terakhir ya, gitu. Karena mungkin sebagian di antara kita masih merasa bahwa border dunia ini masih ada, gitu. Tapi bagi sebagian orang lagi, dunia ini udah nggak punya border. Dalam hal pekerjaan misalkan, sejak pandemi kemarin, WFH, orang Indonesia bisa kerja di luar tanpa dia pergi ke luar negeri,
orang luar juga bisa kerja di Indonesia tanpa dia ke Indonesia. Jadi bordernya udah nggak ada. Dan di sisi lain, ini cerita paling fresh yang saya dengar, ada satu parents yang cerita sama saya, anaknya barusan kuliah mengambil jurusan yang cukup sulit, yang populer hari-hari ini, computer science di Singapura, dapat scholarship, pinter anaknya pasti. Tapi ketika di sana, semester 1, semester 2, anaknya sangat struggle, sehingga telepon ke mamanya, nangis-nangis, bilang, susah banget, kayak pengen nyerah, bolehkah aku drop out ganti jurusan? Mumpung masih semester awal. Nah, mamanya itu merasa sayang, karena scholarship, kalau drop out, ya hilang. Padahal anaknya pinter, jago fisika, jago matematika. Tapi kamu pasti bisa, pasti bisa. Nah, anaknya super stres. Makanya waktu cerita sama saya sempat cerita sama anaknya, nanya-nanya sama anaknya, pengen tahu, ternyata masalahnya di sini. Ketika diajarkan, kan ketika kuliah di luar negeri, teman-temannya bukan Indonesia semua. Dari negara manapun, apalagi universitasnya prestisius. Jadi muridnya juga internasional. Nah, ketika ketemu di situ, sebagai pengajarnya, mungkin katakan dosen dari Singapura ya, misalkan. Dia merasa, oke, di Singapura mungkin anak-anak itu sudah belajar coding, let's say, sejak SD, SMP, itu sudah belajar. Gitu. Sehingga ketika di kuliah, nggak perlu dong kita mengulang hal basic, kita mau ngomongin hal yang cukup complicated nantinya, jadi cepat aja ya. Basic itu cuma sekedar lewat aja, gitu. Seperti Bis Express. Bagi teman-temannya, ternyata dia tanya temannya, kamu ngerti nggak? Teman-temannya bilang, ngerti, ini basic kok, Mas Ian. Anak ini itu merasa basic, dia nggak pernah belajar sama sekali. Karena dia bilang, ketika dia SD, SMP, SMA, itu nggak ada pembelajaran coding sama sekali. Adalah pembelajaran komputer, Microsoft Word, Microsoft Excel, yang tidak membantu ya dalam hal itu. Jadi dia semakin struggle. Dan coding ini, atau komputer, itu pembelajarannya semakin bertahap. Kesusahan di awal akan makin susah. Sehingga dia itu merasa, kok gini ya, orang-orang nggak paham. Nah, kebiasaan kita, kalau kita merasa orang lain paham, kita nggak paham, wah, malu bertanya. Karena kalau kita bertanya, nanti kayaknya aku yang paling bodoh sendiri, aku yang paling nggak ngerti sendiri. Sehingga dia tidak bertanya, dia nggak mau bertanya, makinlah terjerumus dia. Sampai semester 2, dia makin kesulitan. Nah, ini yang terjadi, Bapak-Ibu. Karena di-compare-nya, ditandingkannya, sudah sama kompetensi yang global. Sedangkan kita, wah gimana nih? Kalau anak-anak sekarang, itu luar biasa ya. Makanya tadi Vita juga bilang bahwa 2023 mau fokus ke coding, itu really good, itu penting. Yang kasihan ini, banyak anak-anak yang saya kenal lewat komunitas, anak-anak kuliah, mereka itu mengeluhkan, nggak enak banget ya zaman kita. Zamannya udah maju, ya kan? Tapi mereka nggak punya bekal, itu masalahnya. Kalau nanti anak-anak kita, beberapa tahun ke depan, semakin maju dan mereka punya bekal, maka lain ceritanya. Nah, di sini pentingnya kita mempersiapkan anak kita. Yang ketiga, ini sudah jadi ketakutan nggak cuma murid, tapi semua orang, bahkan mungkin generation X atau Y juga masih mengalami ini. Takut adanya job shifting, pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang, gitu. Karena ditakutkan AI ini akan mengganti beberapa pekerjaan. Banyak yang hilang. Ada artikelnya, Bapak Ibu. These are the jobs most likely to be lost and created. Ada yang hilang, ada yang dimunculkan because of AI. Yang hilang apa sih? Clerical, di poin yang ini. Clerical, secretarial roles, mungkin customer service. Karena saya kemarin kaget juga, Bapak Ibu. Satu hari ditelepon sama satu pihak ya, gitu. Customer service, dia telepon, layaknya manusia. Saya layani aja, dia tanya, saya jawab dengan yang simpel-simpel gitu. Apakah bisa begini? Iya, bisa. Apakah gitu? Oh, enggak. Gitu-gitu aja. Tapi ketika kita mengakhiri pembicaraan, AI bilang seperti ini. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Perkenalkan, saya adalah Artificial Intelligence. Kaget sekali saya. Karena suaranya itu kalau kita nggak benar-benar tahu, itu nggak kelihatan. Setelah saya tahu, oh ini AI, mulai kerasa, oh iya, suaranya nggak benar-benar kayak manusia banget kok. Tapi sudah segitu miripnya. Nah, dia dipakai di situ oleh perusahaan itu, artinya menggantikan customer service di situ. Jadi banyak pekerjaan yang akan hilang. Nah, susahnya, saya dapat dengar cerita juga kemarin, ada anak muda yang katanya dia pengen mengejar passionnya di dunia customer service. Nah, ini kan gawat. Karena ternyata dia nggak tahu bahwa
dunia itu sekarang udah dimasukin oleh AI. Betapa masa depan dunia itu mungkin akan makin hilang ya, gitu. Nah itu susahnya, pekerjaan-pekerjaan bisa hilang. Seniman, ada seniman cerita sama saya, seniman kan butuh skill yang autentik. Oh ini manusia banget, nggak bisa digantikan. Tapi AI sekarang, Midjourney misalkan, itu temennya ChatGPT, bisa mengenerate image layaknya fotografi. Keren banget. Dan mengenerate-nya dalam hitungan seconds, detik. Misalkan kita bilang, oh karya manusia lebih otentik dong. Tapi permasalahannya, ukuran kualitasnya mungkin, katakan lebih bagus manusia, mungkin 11-12. Mungkin karya manusia 12, AI-nya 11. Tapi karena jaraknya kualitasnya sedikit, waktu yang penting. Manusia meng-create gambar itu butuh berapa lama? Bisa berhari-hari, mungkin kalau jago sehari. Tapi AI detik. Dan kalau kita pakai jasa manusia, bikinkan gambar dong, satu gambar berapa tuh? Berapa juta, berapa ratus ribu. AI, Midjourney, sorry to say, dengan membayar berapa ratus ribu, bisa mengenerate puluhan ratusan. Kita kasih dia minta generate gambar itu bisa. Itu susahnya. Tapi takut dong sebagai manusia. Ini ketakutan yang wajar. Banyak orang yang takut juga. Cuman ini, roles for AI and machine learning specialist, data analyst, scientist, digital transformation specialist are expected to grow rapidly. Nggak cuma grow, tapi rapidly, cepat. Ada job-job yang akan muncul. Masalahnya, job yang muncul itu skillnya spesifik. Itu susahnya. Dan karena dunianya, poin pertama tadi, around AI, kebanyakan job yang muncul hubungan sama IT sekarang. Itu susahnya. Bukan berarti pekerjaan lain juga nggak penting ya. Tentu dokter itu mungkin nggak akan bisa digantikan dan lain-lain. Ada beberapa pekerjaan juga yang nggak bisa digantikan. Tapi pekerjaan mayoritasnya itu around AI. Bahkan kemarin saya dapat cerita, ada yang mau kuliah finance, dia mau belajar coding. Kaget saya. Apa hubungannya ya kuliah finance, belajar coding? Ternyata sama kampusnya dikasih tahu, mending prepare. Karena di finance ini ada belajar codingnya. Karena finance-nya nanti akan ada machine learning-nya, wow, luar biasa. Segitunya sampai dunianya benar-benar kemasukan AI. Segitu pentingnya kita mempersiapkan anak kita. Nah, saya ingin mengakhiri ini part pertama ini dengan digital ecosystem. Ada yang namanya digital ecosystem, di mana manusia itu bagi tiga, antara non-user, nggak pakai teknologinya sama sekali, atau user pakai, contohnya nih, ChatGPT. Ada kan pasti Bapak Ibu yang nggak pakai ChatGPT sama sekali, sampai sekarang. Nah, masuk kategori non-user. Saya sama teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang pakai, kita masuk kategori user. Tapi yang satu kategori lagi, yang jaraknya jauh sekali, susah dicapai, adalah creator. Gitu. Nah, kita sekarang, yang generasi yang berusia 30, 40, 50 tahun, kita seringkali puas hanya menjadi user. Kenapa? Karena memang semakin kita tua, kita semakin malas juga belajar hal-hal yang baru, apalagi yang complicated gitu. Jadi kita merasa jadi creator karena aku nggak mulai dari awal ya sudah susah lah gitu. Akhirnya jadi user aja bangga. Bahkan kalau bisa pakai ChatGPT dengan baik, wah itu udah bangganya banget gitu. Nah tapi beda dengan anak kita. Anak kita semua nanti kasih reaction ya Bapak Ibu ya, setuju atau enggak, mungkin di chat juga boleh, setuju atau enggak, anak-anak kita, terutama yang usianya masih kecil, yang lahir di era sekarang, generation alpha, itu jago-jagonya minta ampun dalam teknologi, dibandingkan kita. HP, di rumah saya ada 3 HP, passwordnya itu beda semua, tapi dia ingat semua. Bahkan saya pernah sekali iseng, pengen tahu, penasaran, tak tes, gitu. Coba deh, kita ganti casingnya, ya kan? Dia kan mengenali HP dari warna casingnya. Kita ganti casingnya. Begitu diganti, dia ambil HP saya misalkan dia kasih password saya, salah, gitu. Dia kaget, bingung. Nah, saya pengen tahu seberapa cepat dia bisa mengenali. Tapi yang mengejutkan saya, dia itu bingung, sekian detik, terus dia ambil HP-nya, dia lihat belakangnya, loh kok ini ya? Terus dia coba-coba tekan-tekan. Nah, wallpaper muncul kan. Dalam kondisi masih terlock HP-nya. Wallpaper itu yang saya nggak rubah memang. Dia hafal wallpaper saya. Wallpaper HP yang satunya. Dia ganti password yang satunya. Hanya 1 kali salah, langsung masuk. Segitunya. Saya kaget juga. Wah, kok luar biasa ya.
Tapi ketika saya cerita sama teman-teman yang seumuran, anak-anaknya juga melakukan hal yang sama kurang lebih, gitu. Bahkan satu lagi, kita kalau main game, dulu ingat nggak zaman kecil, adiknya masih kecil, dikasih stick PS yang tidak nyambung ke konsolnya. Jadi dia merasa main, padahal kakaknya aja yang main, adiknya nggak paham ya. Adiknya masih main terus, padahal nggak nyambung. Anak saya kasih gitu, hanya butuh beberapa detik, dia tahu bukan dia yang menggerakkan itu. Langsung ditaruh yang nggak kepake tadi, langsung minta stick saya gitu. Wah, ini udah beda. Zamannya ketika masih kecil udah jadi user semua. Nah, karena mereka dari kecil udah user, just to be a good user, great user itu sudah nggak spesial. Anak-anak nanti ketika mengenali ChatGPT, mereka pakai ChatGPT, mereka bakal jago-jago sekali pakai itu atau teknologi yang lain gitu. Lebih daripada yang kita bisa pikirkan ChatGPT ini bisa apa? Anak bisa pikirkan hal-hal yang lebih kreatif lagi. Jadi biasa kalau jadi good user harus pembedanya creator. Nah, tapi ini susah. Even anak kita masih kecil mulai pun sebenarnya susah. Apalagi yang nggak mulai dari awal. Karena saya mau share satu poin, satu cerita mengenai tokoh yang sangat terkenal, yaitu Bill Gates. Gitu. Bill Gates ini gimana caranya bisa jadi creator? Bapak Ibu yang tahu ceritanya, Bill Gates ini beruntung, dia punya privilege. Karena ketika dia SMA, namanya Lakeside, namanya, sekolahnya itu gini, di seluruh dunia waktu itu belum ada komputer. Komputer masih barang baru dan langka, mahal harganya, gede-gede, ya kan komputernya. Tapi gak semua negara punya komputer. Amerika yang pertama kali punya komputer. Di Amerika hanya 1-2 sekolah yang punya komputer. Itu pun Lakeside sekolahnya itu mengajukan permohonan supaya dia bisa dikasih komputer. Segitu susahnya zaman itu. Tapi beruntungnya Bill Gates itu ada di situ. Dia belajar ketika di awal. Dia dan teman-temannya masuk ke komputer. Tentu karena barang baru, nggak semua yang sekolah di situ memanfaatkan itu juga. Mereka ambil yang sport, mereka ambil yang art di sekolahnya, musik. Tapi Bill Gates dan sekawan-kawannya itu ngambil komputer tadi, ngoprek-ngoprek, belajar gitu. Apa resultnya? Bill Gates dan teman-temannya hampir semuanya, nggak semuanya ya, hampir semuanya pada jadi founder-founder gitu. Jarang sekali kita melihat orang Indonesia jadi founder, ya kan? Karena memang mungkin kita bisa bilang, ya Amerika mulai duluan. Betul, zaman dulu kita mau mulai duluan gimana kalau kita nggak punya akses ke komputer ketika dia pertama kali ada. Tapi ingat tadi, saya sempat sampaikan, border dunia sudah hilang. Dulu kita bisa bilang, mereka punya akses informasi yang kita nggak punya. Nah, sekarang, ChatGPT, orang di Amerika bisa minta ke ChatGPT, saya juga bisa, Bapak Ibu juga bisa. Gitu. Asal kita tahu cara pakai yang benar, semua orang bisa belajar. Semua orang bisa memulai lebih awal. Gitu. Teman-teman anak-anak kita sudah semakin luas optionnya mau belajar apapun. Nah, ini kesempatan karena hanya mulai belajar aja ya mungkin penting ya, belajar itu penting. Tapi belajarnya kapan itu juga menentukan. Saya misalnya belajar hal baru ketika mulai umur 30, mungkin saya bakal jadi pro ketika umurnya 60. Itu pun kalau saya belajar terus sampai umur itu. Tapi karena anak kita mulai lebih awal, early start itu sangat penting. Nah, disinilah makanya kenapa sih kok kita, Vita, dan juga Koordinate, kita punya visi yang sama, saya yakin, ingin mempersiapkan generasi muda, anak-anak. Bukan sekedar mengajari ya, mengajari menurut saya terlalu dangkal. Tapi mempersiapkan, mengajari, mempersiapkan agar mereka itu siap gitu untuk masuk ke dunia era yang akan datang ini gitu. Nah, mungkin Vita tadi sempat mention juga bahwa fokusnya bahwa hari-hari ini ke komputer, data science, coding gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, Mr. Dino. Seperti apa planning Vita terkait hal ini? Boleh sekali, Mr. Evan. Ya, jadi ini adalah nilai kita ya, yang kita ingin bangun dan persiapkan. Bahwa pasti di awal kita persiapkan dengan karakter Kristiani di mana kita akan dididik supaya pasti dasarnya di era yang sangat maju, dasarnya tetap sama. Takut akan Tuhan dan berpengetahuan nanti dan mandiri. Nilai kita yang kedua, oke nilai kita yang kedua, ya critical thinking. Kita ingin membangun critical thinking supaya siap ya. Tadi juga Mr. Pan sudah menjelaskan tentang
coding dan lain-lain, dibutuhkan critical thinking untuk menjadi creator nantinya dengan project based learning dan Pearson Edexcel, yang dimana Pearson Edexcel ini nanti di ujung saat mereka SMA, mereka akan menghadapi ujian IGCSE exam, di mana mereka bisa bersaing dengan border dunia tadi yang sudah dijelaskan luas, bisa bersaing dengan dunia luar ini nantinya dengan critical thinking yang bertambah dan problem solving yang semakin baik. Nilai kita yang ketiga ada ya global leaders, bukan hanya dipersiapkan untuk menjadi mampu saja survive di dunia yang semakin maju ini, tapi menjadi global leaders, menjadi leadernya, dipersiapkan untuk memimpin. Ada beberapa program dari kita, yaitu salah satunya student leadership program, di mana bekerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok di luar juga ada student exchange program, pertukaran pelajar selama 6 bulan. Ini waktu SMA, nanti kelas 11 akan ada kesempatan 6 bulan bisa pertukaran dengan pelajar dengan Korea ya, Korea Selatan, yaitu GVCS, Global Vision Christian School. Dan ada scholarship beasiswa up to 100% dengan universitas partner kita sampai di beberapa negara luar ya. Ada negara-negara tersebut yang sudah tertera ya. Dan nilai kita yang keempat, yang keempat ada advance ya di Industrial Revolution 4.0. Jadi sudah siap, mumpuni nih. Ini juga dasar kita mengadakan dengan Coding Next. Mumpuni dan menjadi advance di Industrial 4.0 ya, 4.0. Jadi coding dan data science sudah menjadi pelajaran yang intrakurikuler ya. Komputer dan sains sudah menjadi intrakurikuler di Vita School. Dan yang terakhir juga kita mau mempersiapkan anak-anak ini untuk menjadi, bentar, ini agak lemot ya. Bentar, Bapak Ibu, ada sedikit gangguan. Ya, mohon maaf, agak terputus ya ini. Mohon menunggu sebentar. Ya, jadi poin kita yang keempat, yang terakhir ya, kelima, itu adalah kita mempersiapkan menjadi independent learner, yang mana mereka bisa belajar independen, meskipun nanti ya di zaman yang semakin maju, mereka tetap siap mandiri, tetap siap ya menjadi pembelajar yang nantinya siap dibangun, siap untuk menghadapi masa depan. Gimana caranya? Kita ada coaching namanya. Coaching di mana siap masuk, mereka memiliki coach ya. Mereka bisa one on one dengan coachnya. Cerita apapun, masalah, bahkan kesulitan mereka bisa. Dan juga ada coaching yang grup juga bisa, juga ada career coach, di mana mereka dipersiapkan nanti di SMA, masuk bisa dipersiapkan mengerti apa yang akan diambil nanti, bakat dan minatnya yang akan dicari akan ketemu ya sejak mereka awal. Oke. Ya, ini mohon maaf kita tunggu slide-nya lagi. Mr. Evan, apa sudah bergabung? Oh iya, tidak, maaf, tiba-tiba komputer saya crash, maaf Bapak. Itu oke, Mr. Evan. Ya, bisa di Bisa tolong jadikan saya host lagi, bisa. Oke. Oke. Dan Mister? Oke. Iya, Oke, sampai mana nih tadi? Atau mungkin Iya, bisa sudah saya ini. lanjutkan? Atau?
Ya, jadi mempersiapkan yang tadi ada coaching dan career mentoring. Ya. Dan ya inilah kenapa kita pengen anak-anak menjadi independent learner ya, supaya siap juga di era ChatGPT ini. Bagaimana ini? Mungkin bisa dijelaskan Mr. Evan. Bagaimana ChatGPT bisa dengan individu ya nanti anak-anak ya menggunakan ini. Oke, jadi di sini saya mau disclaimer dulu. Jadi independent learner artinya belajar sendiri, tapi saya mau menekankan, saya nggak akan mengajarkan bagaimana anak menggunakan ChatGPT, tapi saya ingin menekankan bagaimana parents bisa menggunakan ChatGPT untuk memfasilitasi mereka dalam membimbing anak-anaknya. Ini penting dan ini sangat berbeda, Bapak Ibu. Jadi boleh kita nanti mengajarkan anak kita cara pakainya, tapi ada hal yang perlu diketahui pastinya. Nah, saya ingin mulai. Good impact-nya dari ChatGPT. Yang pertama, information ya pastinya. Aksesnya itu udah luas banget. Walaupun sekarang limited, datanya sampai September 2021, tapi nanti saya akan tunjukkan bahwa dia bisa browsing web. Kalau dia bisa browsing web, gitu, browsing di search engine, dia bisa mengakses data yang ada di Google, misalkan ada di Bing, itu jadi tidak terbatas lagi, gitu. Dan dia juga available-nya itu 24/7, 24/7 ya. Jadi kita mau kapanpun butuh, malam-malam ini lapar, nggak tahu cara masak nasi goreng misalkan, kita bisa nanya GPT juga gitu ya. Nah, yang penting itu bisa juga individualized learning gitu. Gimana sih individualized learning? Nah, ini saya kasih 3 prompt tips and tricks bagaimana menggunakan ChatGPT sebagai learning tool. Saya kasih tahu dulu, nanti kita praktekkan sama-sama di ChatGPT ya. Yang pertama, let's think step by step. Ini maksudnya prompt itu perintah yang kita kasih ke ChatGPT. Jadi ini nanti kita akan kasih ke ChatGPT. Ini kita akan kasih tahu. Mikirlah step by step. Yang kedua, please explain. Ini yang saya jujur paling suka. Saya suka banget belajar. Saya sering pakai ChatGPT ini untuk belajar hal baru. Dan ini perintah yang paling saya sering pakai. Tolong jelaskan in a way dengan cara ya anak kelas 1 SD itu bisa ngerti. Jadi dia akan persimpel sekali gitu. Nah, yang terakhir, create 5 questions related to this topic in a multiple choice answer format. Nah, oke. Ini langsung aja. Saya share screen. Ini apakah terlihat? Layar saya sekarang menunjukkan apa? Masih yang slide tadi atau sudah ChatGPT? Ini masih di slide, Mister. Oke. Kalau gitu saya stop share. Dan suaranya agak sedikit gangguan ya, Mister. Suaranya agak pelan ya? Agak jauh ya. Tunggu sebentar. Ini apakah sudah lebih baik? Sudah lebih baik. Oke. Nah, ini ChatGPT. Saya coba aja langsung yang GPT-4 ya. Sebenarnya GPT 3.5 pun Bapak Ibu nggak perlu bayar. Itu pun juga bisa. Dia bisa menjerit yang sama baiknya. Tapi saya ingin tunjukkan supaya kelihatan aja. Supaya Bapak Ibu juga tahu bagaimana GPT-4 ini tanpa mencoba, tanpa bayar ya. Gitu. Jadi dia punya fitur default ini kalau biasa. Datanya terbatas sampai 2021. Kalau kita pengen nanya data yang baru, contoh siapa juara Piala Dunia, yang paling baru, nah itu kita butuh pakai yang browse with Bing ini, supaya dia bisa browsing dulu. Lalu ada plugins. Plugins ini dia bisa dikombinasikan dengan aplikasi. Saya masih belum terlalu pakai yang plugins, baru coba-coba. Jadi saya tunjukkan di sini. Nah, saya contohkan misalkan untuk murid SMP ya. Misalnya gini, saya contohkan bahasa Inggris ya. Give me one complex term in science for junior high student. Misalkan gini, saya minta satu terminologi di IPA yang cukup kompleks ya untuk anak SMP misalkan. Saya butuh bahan nih. Nah, misalkan ini, ini sih gampang ya, gitu. Dia ngasih fotosintesis ya. Nah, kalau ChatGPT-4 dia agak sedikit lambat, tapi dia lebih bagus jawabannya. Gitu.
Nah, ini agak lambat, ya. Bla 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 gitu. Misalkan dia ngomong. Nah, misalkan nih, ini anggap aja ya Bapak Ibu, karena munculnya dia ini, daripada kita membuang waktu nanya term yang lain, kita katakan, misalkan, anak kita belajar IPA, dan kita ini kadang-kadang permasalahannya, gimana kita ngajari anak, Mister, kita aja nggak ngerti apa yang dia pelajari, kadang-kadang gitu. Nah, misalkan, dia lagi belajar apa? Fotosintesis, bingung, apa sih maksudnya fotosintesis? Nggak paham, gitu. Nah, kita juga bingung. Nah, kita mungkin nanya nih ke ChatGPT, misalnya gini, sorry. Tell me what photosynthesis is. And please, saya jelaskan dulu yang ini deh ya. Apa itu fotosintesis? Gini aja ya. Apa itu fotosintesis? Dia akan ngomong, fotosintesis adalah proses yang digunakan bla bla bla. Dia menjawabnya ini cukup panjang. Nah, kadang-kadang kita juga mungkin malas baca satu, terus dia menggunakan kata-kata yang cukup kompleks. Ini bayangkan ya, karena ini fotosintesis, mungkin kata-katanya masih cukup oke. Bayangkan misalkan ini berhubungan sama IT yang kita nggak paham, misalkan, nah, penjelasannya dia pun kita nggak paham, gitu. Penjelasannya ChatGPT pun itu cukup susah untuk kita cerna. Dia ngasih simplified version sebenarnya. Nah, ini cukup lama kalau saya jelaskan. Kita stop generating aja ya. Nah, kita bisa pakai prompt yang pertama tadi. Misalkan, ini saya terus ulang aja ya. Sebenarnya kalau dia itu ingat omongan kita tadi apa, kita nggak perlu ngulangin, tapi saya contohkan aja. Kita bisa nanya, daripada kita nanya gini doang, tell me what photosynthesis is, kita bisa kasih tahu, tell me what photosynthesis is, and please think step by step. Kita nyuruh dia mikirnya step by step. Gitu. Bedanya, ini. Nah, setelah dia menjelaskan secara singkat dulu, ayo kita breakdown step by step. Pertama kali itu kita harus ngerti apa. Kita harus ngerti dulu bahwa fotosintesis itu ada proses menyerap cahaya, ya kan, menyerap cahaya. Tapi kan ini mungkin kita juga nggak paham ya, dia menyebutkan kloroflas, apa itu? Mungkin kita ngertinya, ini bercanda aja, kita ngertinya Hansaplast ya, instead of chloroplast misalkan. Nah, kita nggak paham term ini, kita bisa pakai yang kedua. Ini caranya. Ini saya stop generating dulu. Kita bisa kasih tahu, gini, step by step. Tambahin, please explain in a way that a first grader would understand. Ini Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia pun nggak masalah ya, gitu. Apa itu fotosintesis? Tolong berpikir step by step, misalkan, atau tahap demi tahap. Tolong jelaskan dengan cara yang anak kelas 1 SD bisa mengerti, misalkan gitu bisa, gitu. Ini bedanya, dia kurang lebih akan menjelaskan step by step, tapi dengan kata yang gampang. Dibandingkan dia menggunakan absorption of light, kata-kata yang cukup kompleks, dia memakai sunlight etching, ya kan? Dia kasih tahu, seperti kamu menggunakan solar powered calculator, misalkan, tanaman itu juga bisa punya special part namanya klorofil yang menangkap sinar matahari. Dia menggunakan kata-kata yang lebih gampang. Gini. Nah, saya sudah menggunakan perintah ini, please explain in a way that a first grader could understand, ini mungkin puluhan ratusan kali saya minta dia menjelaskan berbagai macam hal complicated yang saya temui. Misalkan saya suka baca buku atau baca artikel, begitu ada satu kata yang apa ya, nggak ngerti artinya, terminologi yang cukup kompleks. Saya nanya ChatGPT, saya selalu amazed bagaimana cara dia menjelaskan, gitu. Menjelaskan dengan cara yang sangat gampang, sehingga saya jadi paham, gitu. Nah, misalkan nih, dia udah kasih tahu nih, oke, kita jelaskan karena kita dengan cara yang sederhana, dia paham, kita bisa tadi, please create 5 questions related to this topic. Misalkan kayak, tolong dong kasih 5 pertanyaan yang sesuai sama topik ini, ya kan? Saya bilangnya this, karena dia ingat harusnya topiknya apa, dalam format apa. Kita bisa minta pilihan ganda, berarti multiple choice format.
Atau mungkin kita bisa ganti multiple choice ini dengan fill in the blank, itu artinya isi bagian yang kosong. Nah, kita bisa bikin macam-macam, atau kita bisa kasih format yang lainnya sesuka hati kita. Nah, misalkan kita minta gini, dia akan bikin 5 pertanyaan. Nah, ini berguna untuk ngetes. Apa? Tadi dari ini pasti, pertanyaannya dia pasti ada dibahas di sini, di atasnya. Jadi, apa yang memberikan tanaman itu warna hijau? Apakah sunlight, sinar matahari, air, klorofil, atau oksigen? Nah, ini bagus. Kadang-kadang kalau kita mau ngetes anak kita jadi soal di mana ya, gitu. Tapi di sini dia bisa kasih macam-macam. Saya mintanya 5, dia kasih 5. Saya minta 10, dia kasih 10. Kalau saya minta kasih 10 pertanyaan, 3 pilihan ganda, 3 lagi fill in the blank, 5 lagi esai. Dia akan kasih, gitu. Luar biasa, gitu. Nah, ini contoh penggunaannya. Tentu saya bisa ulangi, tapi waktunya akan terbuang untuk ini. Saya rasa waktunya akan lebih berharga nanti untuk Q&A. Jadi saya ingin mention bahwa kita bisa pakai ini untuk berbagai subjek. Matematika misalkan, dan lain-lain, kita bisa. Nah, makanya saya jelaskan, ini bukan pengganti belajar ya, Bapak Ibu. Gitu. Pak, bukan pengganti, maksudnya gini. Ada soalnya teman saya yang bilang gini, wah ChatGPT ini bisa bikin kita nggak perlu belajar ya. Menurut saya salah. Karena jangan lupa, sekalipun GPT-4 bisa mendapatkan skor 90, tidak 100. Kalau dia perfect, ya 100 dong. 10 salahnya ini kenapa? Gitu. Pasti ada yang dia nggak sempurna. Bagaimana kalau pertanyaan yang kita tanyakan, itu pas yang muncul jawabannya salah. Memang chance-nya kecil mungkin, tapi bagaimana kalau salah? Artinya kita nggak bisa serta-merta mempercayakan sepenuhnya. Kita pun bisa belajar lebih lanjut. Misalkan saya dulu pernah pakai, tolong dong kasih resep nasi goreng ala Michelin Star. Wah, ini ngide-ngide pingin masak nasi goreng yang ala restoran luar negeri gitu. Ketika dia kasih, wah ini nih, saya awam ya, bukan chef. Saya menerima itu dengan ya udah masak persis itu. Enak nggak enak nanti lihat belakang gitu. Walaupun hasilnya enak juga. Tapi seandainya, bayangkan seandainya seorang chef yang bertanya itu, tolong kasih resep, dia kasih. Dia lihat, oh ini ada nggak bener nih. Ini tuh harusnya bahannya kurang, bisa ditambahin ini, atau bisa diganti ini. Kenapa kok dia bisa kayak gitu? Karena dia punya pengetahuan chef. Artinya, ChatGPT ini di tangan seorang expert, itu bisa membantu dia. Di tangan orang yang nggak punya pengetahuan apa-apa, nothing juga, yang muncul juga biasa. Gitu. Makanya bukan berarti dengan ChatGPT kita nggak perlu belajar. Kita perlu belajar. Sekolah tetap penting. Gitu. Kita belajar sendiri tetap penting. Dia ini semacam teman diskusi yang bisa kayak, oh lumayan ya, hal yang aku baca di luar yang agak susah dipersimpel sama dia. Nah itulah kegunaannya. Jadi bukan pengganti belajar, dan memang agak riskan kalau kita taruh di tangan anak kita sepenuhnya tanpa guideline gitu. Makanya penting sekali saya ajarkan ini, saya sharekan ini juga buat parents, karena parents lah yang harus mengerti ini dan memakai ini untuk membimbing anak-anaknya, bisa mengarahkan sehingga anak-anaknya bisa pakai dengan benar. Karena ini adalah tools di tangan anak yang bagus, yang bisa memakai dengan benar, hasilnya juga akan luar biasa untuk anak itu. Nah, saya sedikit masuk lagi ke poin-poin terakhir kita sebelum kita masuk ke Q&A. Kenapa kok tadi saya mention butuh bimbingan? Ini bad impact yang mungkin muncul. Yang pertama, reliance ke AI. Memang kecenderungan orang itu kalau ada yang instan, ngapain yang susah gitu. Jadi bisa over reliance ke AI. Kalau nggak dibimbing ortunya, kebablasan gitu. Atau yang kedua tadi, masih ada akurasi concern. Mungkin ada hal-hal yang anaknya ketika baca nggak tahu, papa mamanya ketika punya pengetahuan lebih baca, oh ini ada yang nggak benar nak, ini tuh harusnya gini, coba deh kita tanya lagi yang lain, misalnya gitu. Jadi bisa bimbing, kita bisa jadi kayak semacam mentor buat anak kita untuk menghadapi akurasi concern ini. Yang ketiga, inappropriate content. Bukan berarti kayak dia mengenerate hal yang porno dan segala macam, karena setahu saya ChatGPT itu bisa menolak kalau kita minta hal-hal yang tidak bagus. Bahkan saya pernah iseng, saya tanya dia, ajarin aku dong step by step belajar hacking. Jawabannya dia itu mengejutkan, dia bilang gini, hacking itu tidak baik, gini. Dia malah nyeramain saya. Jadi nggak ngasih tahu caranya, tapi malah nyeramain. Ya, bagus juga sebenarnya.
Tapi inappropriate content ini apa? Misalnya ngomong kotor, curse words. Misalkan anak kita minta, tolong dong bikinkan satu cerita atau apa yang ada curse words-nya gitu. Atau mungkin ceritanya itu berhubungan sama hal-hal yang secara value, secara kebenaran itu mungkin agak abu-abu ya. Nah itu bahaya. Kalau nggak ada guideline, anak kita bisa menangkap apa aja yang mungkin tidak tepat bagi mereka. Gitu. Nah, terus caranya gimana? Ini poin yang menurut saya paling penting. Karena banyak cara tradisional, kalau begitu kita tahu ini ada plus minusnya, cara paling gampang adalah melarang. Ya kan? Kalau dulu zaman saya, main game ini kita bisa debat ya, nilai positifnya. Karena dari game, ada anak yang belajar bahasa Inggris, tapi game juga membawa nilai negatif. Jadi nggak mau belajar, jadi males, jadi lupa waktu. Karena ada pro kontranya, ada plus minusnya. Ya udah, sekali gampang, nggak usah main, gitu. Nggak boleh main game. Teman-temannya punya beli game, ini dilarang. Cara paling gampang melarang. Cuman pertanyaan besarnya adalah, apakah itu cara yang tepat? Melarang atau forbid kids dalam hal ini dalam menggunakan ChatGPT, karena ada sisi negatifnya tadi, gitu. Nah, ini menurut saya bukan cara yang efektif. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya juga, ketika kita melarang sesuatu, itu sebenarnya kita yang melarang, itu berlindung di balik rasa security yang palsu, false security. Analoginya gini, kita tahu bahwa di Indonesia ini memblokir situs-situs porno, ya kan, situs-situs dewasa, supaya nggak bisa diakses. Cuman, kalau Bapak Ibu paham, ada aja orang yang bisa akses, gitu. Walaupun sudah di-ban. Kenapa? Dia pakai apa? Pakai yang namanya VPN. Ada hal-hal yang sudah diblokir sama pemerintah, dia bisa pakai VPN. Nah, terus permasalahannya, yang melarang, itu sudah bayangin gini. Kita yang melarang, kita sudah merasa bahwa normalnya dia udah nggak bisa akses lagi. Artinya kita udah tenang-tenang aja, dia bakal susah aksesnya. Kita berlindung di balik security yang palsu. Kalau dia bisa akses, kita nggak tahu. Gitu. Padahal bayangkan, ini saya permisalkan, ekstrim. Seandainya pemerintah Indonesia tidak memblokir situs itu, bebas diakses. Bayangkan kita sebagai parents, pasti takut dong. Pasti ketar-ketir. Betapa kita akan ngasih pandangan ke anak kita. Jangan ya nak, ini nggak bagus, ini gini-gini. Kita sangat ekstra, ingatkan dia berkali-kali mungkin, kita akan pantau, kita akan lakukan sebisa mungkin. Karena kita tahu, bebas. Gitu. Jadi kita lebih aware, kita lebih mempersiapkan diri untuk supaya anak kita ready. Tapi kalau di-ban, kalau dilarang, wah ya udah gitu. Misalkan guru, sekolah ini ada beberapa wacana sekolah mengeban ChatGPT. Nah kalau sekolah ngeban ChatGPT, mereka merasa ini mungkin kalau ada pihak sekolah di sini, ini insight yang menurut saya penting ya. Kalau sekolah merasa anaknya nggak bisa akses, padahal sekalipun misal ChatGPT ini di-ban, diblokir, anak bisa pakai VPN untuk masuk ke ChatGPT, sekolahnya nggak akan tahu. Karena normalnya nggak bisa, mereka mungkin nggak akan mengedukasi bagaimana menggunakan ChatGPT yang benar. Karena itu nggak bisa dipakai, ngapain diedukasi? Padahal anaknya diam-diam pakai. Nah ini bahayanya kita melarang. Karena kalau emang niat, ya bisa aja, gitu. Selalu ada jalan. Makanya penting parental roles kita, gitu. Saya mau akhiri dengan 5 poin ini, penting sekali Bapak Ibu. Yang pertama, discuss ethics with our children. Ini peran yang kadang-kadang parents itu lemparkan ke guru, lemparkan ke pendidik lainnya, atau mungkin kalau kita di gereja, atau mungkin ada yang muslim di masjid, kita percayakan ke pemimpin rohani, biar mereka lah yang discuss ethics, kita parents enggak, gitu. Nah ini menurut saya agak kurang tepat, karena anak kita itu harusnya akan lebih look up ke parents-nya, gitu. Jadi kalau parents-nya yang ngomong, dia itu akan lebih percaya, dia akan lebih nangkep dan lebih ingat biasanya. Kalau kita nanya anak ya di podcast misalkan, di luar di YouTube gitu, apa yang kamu ingat, value-value, dia kemungkinan lebih banyak akan menceritakan apa yang dia ingat dari bapaknya, dari ibunya misalnya, papa mamanya, daripada apa yang gurunya bilang. Itu mungkin ada juga, tapi lebih sedikit, karena orang tua lebih didengar. Makanya penting kita discuss ethics dengan anak-anak kita, gitu. Dan yang kedua, emphasize lifelong learning. Ini penting banget. Semenjak eranya terbuka dan teknologinya itu begitu maju cepat,
belajar itu sudah nggak bisa sekali terus nggak belajar lagi. Bahkan saya yang kuliahnya IT, saya sekarang pun harus belajar terus juga kalau ingin keep up gitu. Itu cuma dalam IT ya, dalam segala bidang saya percaya kita perlu belajar terus, membimbing anak kita untuk tidak berhenti belajar gitu. Nah, ChatGPT jadi satu sarana juga bagi kita untuk membantu mereka melakukan itu. Nah, poin yang 3 sama 4 mungkin saya akan gabung. Kita penting sekali mendevelop problem solving skills, creativity, digital literacy gitu. Kenapa? Karena ini soft skills yang penting. Kita mungkin udah pernah baca juga di sosial media, di artikel bahwa UNICEF itu mengeluarkan soft skill yang penting dimiliki untuk masa depan, for the future. Itu yaitu problem solving, creativity, digital literacy, sama satu lagi yang mungkin saya lupa terus di sini adalah critical thinking gitu, atau logical thinking gitu. Itu skill yang penting karena kalau dunianya semakin bias, semakin rancu, kita butuh critical thinking supaya nggak dengan gampang menelan mentah-mentah apa yang kita terima. Nah, ini perlu ditanamkan. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, apa ya yang bisa kita lakukan untuk menanamkan ini? Tentu banyak, Bapak Ibu. Banyak juga aktivitas-aktivitas lain yang bisa mendevelop skills ini. Tapi saya bisa bilang bahwa karena saya berkecimpung 3 tahun terakhir di dunia coding education, coding itu kayak cara gampang komplitnya gitu. Karena dengan belajar coding, problem solving, creativity, digital literacy, critical thinking itu semua kemakan, semua dapat. Problem solving, saya kasih contoh singkat-singkat aja. Problem solving, coding itu lebih sering errornya daripada lancarnya. Nah, errornya itu bisa bikin pusing. Gimana ya benernya? Salahnya di bagian mana? Nah, ini mendevelop problem solving, tidak menyerah, nyari terus. Wah, itu kalau dulu zaman saya masih ngoding, bikin program, itu bisa nggak tidur, lupa makan, lupa tidur. Karena kalau ditinggal makan, udah hilang. Kita butuh fokus. Nah, ini melatih problem solving. Creativity juga. Ketika kita bikin program, bikin project, bikin game, kita butuh creativity. Ini pasti terbangun secara nggak langsung. Sama yang terakhir, digital literacy. Namanya aja udah digital gitu. Artinya kita belajar coding, kita juga belajar apa itu komputer, bagaimana safe di internet, itu sudah sepaket biasanya. Security, kayak cyber security, dan lain-lain. Jadi, coding itu jadi cara yang bagus juga. Gitu. Mungkin ini kelihatan bias ya, karena yang ngomong branch manajernya Coding Next gitu. Ya mungkin ini mau mengedepankan coding. Tapi mungkin kalau saya bisa share sedikit, alasan saya masuk ke dunia pendidikan coding itu apa? Karena 3 tahun lalu, ketika saya pertama kali belum mengenal pendidikan coding ya, saya merasa coding itu ya waktu kuliah. Ketika pandemi, 3 tahun yang lalu, saya mencari pekerjaan, tiba-tiba ada muncul lowongan pekerjaan sebagai guru coding for kids. Kaget juga saya, loh kok ada ya? Gitu. Maaf Bapak Ibu, saya tiba-tiba agak perih. Ini. Jadi saya kaget juga melihat, loh kok ada pembelajaran coding ya? Saya tertarik, saya apply lah pertama kali itu. Dan ketika masuk, dikasih tahu platform-platformnya. Scratch, yang Bapak Ibu mungkin dengar dari anak belajar itu di sekolah, di tempat coding. Itu pertama kali saya dengar 3 tahun yang lalu. Saya juga nggak tahu, diminta belajar. Saya pelajari, wah ada juga ya. Untuk anak-anak, ini gampang buat anak-anak. Satu keinginan saya untuk masuk ke situ adalah, ini mungkin nggak tahu ya benar apa nggak, ngambil materinya untuk ngajarin anak saya. Karena saya tahu arahnya kemana, saya belajar terus masihan, dunia saya masih IT setiap hari, pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, dan lain-lain itu masih around IT. Jadi, saya tahu arahnya kemana, saya pengen mempersiapkan anak saya. Gitu. Saya tahu benefitnya coding apa, jadi saya pengen ngajarin anak saya. Karena saya tahu harganya mungkin lumayan, jadi lumayan kalau bisa ngajarin. Gitu. Nah, itu motivasi saya. Jadi, ketika saya mengedepankan coding adalah satu cara yang bisa ngajarin problem solving, creativity, digital literacy, itu nggak sekedar karena saya manajernya. Dari awal saya masuk ini, itu pun saya lakukan untuk anak saya. Beda kan ya, kalau misal TikTok, CEO TikTok aja bilang, anaknya nggak pakai TikTok. Gitu. Nunggu nanti dia gede dulu. Gitu. Dan saya pengen anak saya sedini mungkin, nanti mungkin umur 4, sudah belajar. Gitu. Karena saya tahu pentingnya. Makanya saya juga rindu untuk memberitahukan ini ke Bapak Ibu karena hal ini. Gitu. Memang coding, apakah anak kita harus jadi IT? Enggak sebenarnya. Tapi dengan dia belajar, skill-skill yang terbentuk itu akan menguntungkan dia, gitu. Dan poin yang terakhir adalah stay informed. Ini penting sekali.
Dan saya sangat mengapresiasi sekali lagi Bapak Ibu yang hadir karena tidak mudah memang gitu. Ketika saya nanya ke teman saya, kamu tahu ChatGPT yang seumuran saya? Nggak tahu, dia bukan orang IT. Oh, nggak tahu. Kamu nggak kepengen tahu itu apa? Enggak, gitu. Dunianya juga bukan IT, jadi dia nggak tertarik, nggak penasaran juga. Nah, yang gawat adalah sooner or later anaknya akan tahu apa itu ChatGPT. Dan kalau misalkan dia nggak tahu, itu anaknya akan dengan mudah jatuh ke bad impact karena nggak ada guidance, nggak ada bimbingannya dari parents-nya. Gitu. Makanya dengan kita di sini belajar, semoga saya berharap apa yang saya sharekan ini berguna buat Bapak Ibu untuk kita semakin terupdate, semakin kita stay informed. Tentu dengan menghadiri ini, Bapak Ibu juga nggak jadi pro langsung di ChatGPT, jadi feel free untuk nanti coba-coba sendiri untuk pakai itu gitu. Tapi sekali lagi itu bukan pengganti pembelajaran, makanya penting juga kita tetap belajar, kita juga bisa mengajari anak-anak kita. Itu ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu malam hari ini. Berikutnya kita masuk ke Q&A. Saya serahkan ke Mr. Dino untuk memoderatori ya. Ya, sangat insightful sekali ini, Mr. Evan ya. Kita harus, berarti peran kita sebagai orang tua harus benar-benar penting ini ya. Benar-benar penting untuk anak-anak kita ini. Saya yang punya anak masih 3 bulan ya, masih 3 bulan, masih kecil, masih bayi. Udah, wah saya harus ini itu, tetap inform nih. Jadi sangat penting ini Bapak Ibu. Ya, mungkin dari tadi sudah ada yang ingin bertanya nih sesuatu, sudah catat-catat, sudah ingin tanya. Boleh sekali Bapak Ibu, mungkin bisa langsung present ya, bisa langsung present, bisa langsung yang mau tanya boleh. Apakah ada? Ada Bapak Ibu? Oh ada Bapak RL ini ya inisialnya. Silakan, boleh on mic. Ya, selamat malam Pak Dino. Selamat malam. Punya beberapa pertanyaan ini. Boleh, langsung ke Mr. Evan. Iya, Mister, itu ChatGPT bisa sekeren itu. Kira-kira di belakangnya itu apa yang terjadi? Apakah ada proses-proses yang dilakukan oleh ChatGPT seperti memproses big data dan lain-lain atau gimana ya? Karena ini kan bentar lagi kalau kita tidak belajar terus, lama-lama semakin banyak pekerjaan yang hilang gitu. Nah, jadi saya penasaran nih, Mister kan sebagai backgroundnya dari coding ya. Nah, kira-kira apa sih yang ada di belakangnya ChatGPT dan kenapa ChatGPT itu saat ini mungkin salah satu yang terpintar ya? Masih ada yang lebih pintar sih. Gitu. Jadi bisa minta tolong dijelaskan. Thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini jawabannya agak sedikit teknis ya, tapi saya akan berusaha menjelaskan dengan lebih mudah dipahami oleh Bapak Ibu yang mungkin bidangnya bukan IT. Jadi seperti saya mention tadi, ada data yang ditrainingkan. Ibaratnya gini, analoginya, ibarat misalkan kita ini bisa makan buku, misalkan. Jadi ada buku nih, wah ini buku mengenai misalnya sejarah gitu ya. Dengan kita makan itu, langsung saya dikasih pertanyaan sejarah apapun saya bisa jawab gitu. Tapi kan normalnya kita manusia, kita nggak bisa makan buku ya. Banyak orang, saya pernah tahu ada anak yang bingung belajar ujian, dia makan kertas gitu kan nggak bisa ya. Nah, tapi AI ini cara kerjanya kurang lebih sama. Informasi itu dimakan sama dia dalam tanda kutip gitu. Nah, datanya yang dimakan dia ini luar biasa banyak gitu. Kalau saya nggak lupa, nanti bisa di-search pastinya untuk lebih detailnya. Yang GPT 3.5 aja yang lama, yang setelah muncul 4, 3,5 ini dianggap agak lemah gitu. Tapi 3,5 ini aja datanya udah ratusan juta gitu. Nah, yang GPT-4 kenapa jauh lebih pintar? Itu karena datanya itu sudah puluhan atau ratusan triliun, berkali-kali lipat gitu. Jadi benar-benar datanya makin banyak. Otomatis karena dia banyak, ketika dia nanya, dia menganalisa kata-kata kita, dia itu bisa memprediksi, dia model bahasa, dia memprediksi normalnya orang tanya itu ini, habis ini, habis ini, habis ini. Jadi dia memprediksi, dia nangkep, dia cari informasi dari luar.
Nah, memang karena dia canggih, kecepatannya sangat cepat, sehingga dia bisa kasih jawaban yang seolah-olah seperti manusia. Memang benar tadi dimention bahwa ada yang lebih pintar lagi, gitu. Ada AI yang lain yang sudah bisa generate video, sudah bisa merubah menjadi speech, merubah teks menjadi kata-kata, itu sudah bisa. Tapi dalam hal pembelajaran, dalam hal kita nanya ChatGPT mengenai hal-hal yang kompleks, menurut saya ChatGPT tetap yang paling powerful dari sisi itu. Makanya kita bisa pakai itu juga untuk prepare. Ada pekerjaan yang hilang, tapi kita bisa belajar. Tentu ya. Saya kenapa tadi berkali-kali bilang bahwa ChatGPT bukan pengganti pembelajaran. Tidak hanya karena ada ChatGPT, saya belajar sepenuhnya dari ChatGPT. Enggak. Saya pun hari ini masih kursus, Bapak Ibu. Masih belajar, masih ikut kursus-kursus di luar, gitu. Kenapa? Karena ya ChatGPT ya alat aja, gitu ya kan. Jadi tetap belajar, tetap kita harus terus belajar, tetap kita punya minat apa, kita punya passion apa, kita tetap kejar. Kalau dalam hal kita ketakutan job kita itu tergantikan, gitu. Sebenarnya nggak benar-benar menggantikan kok. Kalau kita belajar, saya ikut beberapa pelatihan AI itu akan paling jago kalau yang pakai jago. Jadi sebenarnya AI ini bersanding sama manusia, gitu. Contoh sederhana, AI ini pernah dibuat untuk menganalisa saham, gitu. Kan manusia itu ada sisi emosi, jadi kadang-kadang terjerumus dalam saham. Nah, AI ini dibuat seolah-olah bisa membantu mengambil keputusan. Ternyata banyak orang yang mengikuti, ini di Amerika kejadiannya, kacau balau, gitu. Hancur, keputusannya salah, karena AI pun masih belajar. Nah, akhirnya ada satu orang yang bisa, dia mencanangkan, nggak bisa AI ini berdiri sendiri. Karena dia itu punya ilmunya, gitu, dia pakai AI itu, dia minta AI ini untuk melakukan hal-hal yang membantu dia saja. Outputnya luar biasa, outputnya maksimal. Karena ternyata orang, manusia yang jago bersanding dengan AI, gitu. Nah, ini saya kasih tahu ini supaya kita nggak takut juga tergantikan. Cuman tentu kita butuh improve terus. Ini sudah resiko yang terbawa, kita harus belajar terus jadinya, karena kita mesti jadi partnernya AI ini yang sepadan. Kita mesti bisa pakai dia dengan benar, supaya AI ini memperpintar kita juga satu sisi, tapi kita juga bisa membuat, kita bisa memakai dia, sehingga pekerjaan kita mungkin makin efektif, pembelajaran kita juga makin efektif. Mungkin seperti itu ya. Semoga terjawab. Hopefully menjawab. Iya, berarti itu unsupervised learning atau gimana? Iya, memang fast learning banget ya, super fast. Pada dasarnya komputer itu kalau mengenerate data itu memang cepat banget gitu. Tapi tentu ChatGPT ini juga disempurnakan ya. Makanya kalau yang GPT-4 tadi sempat saya contohkan, yang 3,5 itu cepat banget. Sedangkan yang 4 jadi lambat, karena dia pun tahu kalau mau mengenerate yang berkualitas butuh mengenerate dengan lebih hati-hati gitu. Jadi dia tetap berusaha ngatur. Iya, supervised learning berarti ya? Iya. Oh, bukan unsupervised. Satu sisi masih supervised ya kalau sekarang. ChatGPT ini masih supervised, belum yang sampai unsupervised gitu. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih pertanyaannya, Pak RL ya. Ya, ini ada yang resen lagi, Pak Steve ya. Bisa open mic, Steve? Halo, Bapak Steve? Iya, Pak. Mohon maaf. Selamat malam. Selamat Iya, malam. selamat malam. Ya, saya mau tanya mengenai coding next. Ini untuk mungkin berhubungan ke coding next-nya. Yang mau saya tanyakan, coding next ini apa yang diajarkan dalam coding next? Dan kalau Vita itu kan kita lihat kan katanya ada kurikulum coding. Nah, apakah kita harus, kalau anak sekolah, karena anak saya SMP baru mau masuk SMP Vita tahun ajaran baru ini, apakah harus cukup hanya dengan di Vita saja, ataukah harus tambah kursus begitu? Nah, kalau tambah kursus ke Coding Next, apakah pengajarannya bagaimana begitu? Lebih dalam
bagaimana? Itu yang kita bingung bagi orang tua. Coding Next ini mengajarkan apa begitu? Oke. Jadi dalam hal ini saya akan berusaha menjelaskan senetral mungkin ya. Jadi tentu di Vita itu sudah ada Intra, kebetulan Codenex juga adalah partner yang mengajarkan coding di Intra. Jadi mungkin muncul pertanyaan, terus kalau gitu, kalau yang ngajar di Intra juga Coding Next, apakah perlu belajar juga? Mungkin di Coding Next atau di tempat lain mungkin. Jadi ini perlu apa enggak? Gitu. Nah, ini saya bisa dengan bangga bilang bahwa untuk Intra itu kita kasih kurikulum yang the best. Gitu. The best dalam artian apa? Detail levelnya. Gitu. Saya mungkin nggak punya waktu untuk share di sini ya, karena saya bukan presentasi itu. Tapi nanti goal kita, karena ini masih early phase, gitu. Goal kita semua anak sekarang harus belajar dari basic. Tentu setiap anak punya level kelas 1, kelas 3, kelas 6, nanti kelas SMP, SMA. Tentu basicnya basic yang berbeda. Basicnya anak SD sama basicnya SMA misalkan gitu. Tapi semuanya masih basic. Tapi mungkin di fase awal ini tiap anak masih belajar hal yang sama. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, masih satu kelas. Nah, goalnya ketika jangka panjang yang kita harapkan dalam waktu 3 tahun ke depan, proyeksi kita, mulai kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, mereka akan belajar hal yang baru terus. Gitu. Nah, kalau gitu, berarti detail banget dong. Berarti detail banget materi yang kita ajarkan, berarti apakah itu cukup? Tergantung. Gitu. Belajar di sekolah dan belajar di kursus, ada plus minusnya. Gitu. Tentu a lot better ya, kalau di sekolah udah ngajarin. Karena kalau ngajarin anak yang punya basic, jauh lebih gampang. Tapi sekolah karena mungkin muridnya cukup banyak juga, tentu ada limitation gitu. Mungkin guru nggak bisa supervise murid-muridnya dengan sangat efektif, walaupun saya tahu pasti berusaha, tapi karena jumlah muridnya banyak, belum lagi mungkin ketika di sekolah, ini yang saya sering dapat cerita ya, pembelajarannya itu mungkin dia juga capek ya, belajar yang lain, jadi ada masanya dia nggak konsen dan lain-lain gitu. Jadi kalau les di luar, itu perlu nggak? Itu sama kayak gini. Di sekolah udah belajar matematika, perlu les matematika nggak? Gitu. Itu sama analoginya menurut saya. Karena kita kalau ngelesin dia kan lebih jago. Nah, dalam hal ini sebenarnya saya pro gini. Biasanya kalau orang tua, anaknya matematikanya jeblok nilainya 3 gitu. Biasanya mereka akan ngelesin matematika. Ya kan? Supaya matematika nggak buruk-buruk amat. Nah, tapi menurut saya pribadi, itu nggak apa-apa juga, supaya dia basicnya apa ya, matematika penting, jadi jangan sampai dia juga apa ya rendah. Tapi saya lebih pro sebenarnya, kalau anak saya itu kuat banget, misalkan di sport gitu ya, maka saya dibandingkan lesin di matematika, saya akan dorong dia untuk belajar sport lebih dini. Nah, saya suka bola nih, Messi itu nggak akan jadi sebesar sekarang kalau nggak kecilnya dia belajar gitu. Jadi kalau didorong akan lebih jago. Nah, dalam hal ini makanya kita apa yang dia pelajari di sekolah, kalau dia suka dan dia jago, tidak pernah ada salahnya belajar lagi di luar. Karena ketika dia belajar lagi, apakah materinya sama? Ada sedikit perbedaan, tapi saya nggak menutup kemungkinan bakal ada yang sama. Tapi kalau yang sama ini, sebagai praktisi IT, saya bisa bilang bahwa repetisi dalam basic itu super penting. Bahkan kalau saya kadang-kadang belajar bahasa baru ya, programming bahasa baru. Ketika basic, oh ini saya udah tahu nih, bukannya saya skip, saya malah dengerin. Karena kadang-kadang ada basic yang saya lupa. Oh iya, dulu saya pernah belajar ada ini juga ya. Jadi ingat, jadi kepake. Jadi repetisi basic itu nggak pernah never hurt gitu, nggak pernah rugi gitu. Makanya ketika misal di sekolah udah ada, bagus. Karena artinya dia akan belajar dengan maksimal di sekolah. Tapi kalaupun dia suka dan dia udah pintar di situ, kalau dia misalkan ketika di Coding Next belajar, dalam hal ini saya ngomong Coding Next ya, belajar, dia akan lebih enhance lagi. Karena Coding Next ini project based ngajarinnya, jadi dia akan create project yang mungkin tidak diajarkan. Kita kasih kebebasan. Coba kamu create project yang kamu pengen. Nanti guru akan memfasilitasi. Ada sisi itunya juga. Gitu. Jadi ini akan saling melengkapi ya. Saya percaya kursus di luar pembelajaran dengan sekolah itu saling melengkapi. Makanya kita koordinasi juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah karena hal itu. Gitu mungkin Mr. Steve ya. Semoga menjawab. Hopefully menjawab, Mas Steve. Dan mungkin jika Bapak Ibu masih ada yang bingung ya, it's okay, nanti bisa mungkin
menghubungi ya Vita School atau menghubungi Coding Next bisa. Dan mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu, bisa lanjutkan terlebih dahulu. Ini ada yang nanya di chat ya, Mr. Dino. Ya, berhubung jamnya sudah setengah 9 malam, Mr. Evan, kita terhalang Oke. oleh waktu ini. Ya, bisa di next dulu. Ada sedikit penjelasan informasi. Ya, untuk Vita School kita ada jalur prestasi, beasiswa up to 100% di bidang akademik, sport, dan arts untuk junior high school, SMP, dan SMA, senior high school. Bisa menghubungi kontak nomor tersebut atau langsung datang ke Lighthouse kampus kita di Jalan Arif Rahman Hakim di Vita School. Dan juga jika mungkin ada Bapak Ibu yang lagi masa liburan ini anaknya, lagi masa liburan dan ingin anaknya ada kegiatan, boleh juga untuk main ya, untuk main dan mengikuti program yang ada di Coding Next. Bisa di next slide-nya. Yaitu Holiday Camp ya. Jadi bisa langsung mengikuti Holiday Camp, belajar coding juga, bisa menghubungi nomor yang tertera juga. Baik. Saya tutup untuk webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu telah hadir dan sampai akhir ya, sampai akhir sudah mengikuti acara ini. Saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih. Dan kedepannya kita juga akan mengadakan webinar-webinar yang akan datang di kemudian hari dengan topik yang pasti semakin seru dan semakin menarik juga akan kita buat. Tetap stay tune di kita dan terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Malam, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you. Thank you.